wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas karunia dan kuasanya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Amin. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Amin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada Ketua DKM Ustaz Bapak Haji Tarmidi, lagi berhalangan hadir tapi tadi katanya ponakannya menikah. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Dan juga Fadl Gam Quran Ustaz Sugianto SUD, semoga Allah selalu merahmati beliau. Dan Ketua IKD Ustaz Riza Jafin MPD, insyaallah semoga Allah selalu Allah jaga ya. Dan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, para asatidz, para ayah bunda yang dirahmati Allah. Yang izin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut si Koko. Si Koko mah gini aja, biasa King Koko jualan handphone ya, tapi yang ini mah pengen ngaji aja. Insya Allah. Ada yang datang yang dipaksa kan ke sini Bu? Tidak ada? Berarti nggak cuma sehat fisiknya ya, tapi sehat juga imannya. Amin. Di luar sana kira-kira ada yang lagi maksiat nggak? Ada. Ada? Ada. Tapi ibu ngapain pada datang ke sini? Pengen ngaji ya? Atau cuci mata jujur? Ya. Bismillah ya. Semoga ngajinya sukses. Kita sedang menjadi ujian satu sama lain. Bagi saya, kajian ini baru sukses bukan ketika makin banyak yang hadir, tapi ketika manusia ini dalam hatinya lillahi ta'ala aja udah. Ya, bisa jadi yang ngajarin alif, ba, ta, sa di pedalaman, santrinya pun hanya satu, tapi ya udah murni hanya karena Allah. Demi Allah lebih mulia daripada ini kayak gini salah niat saya dibakar hidup-hidup sendirian ya. Jadi kalau melihat yang kayak gini teh didoain ya Allah di kongkong, mudah-mudahan gak cuma ngomong doa tapi juga ngamalin apa yang disampaikan ya. Dan bagi ibu-ibu dan yang datang, kalau niatnya benar ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya gak jadi datang, niatnya benar ngaji, tetap jadi pahala ya. Satu langkah gugurin dosa, langkah yang satunya meninggikan derajat. Makin jauh makin panen ya. Tapi kalau kesini niatnya untuk selfie, ya, ketahuilah yang diajar selfie gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah, gak bisa. Nyelamatin dirinya sendiri aja gak bisa ya. Jadi harus tambah lempeng aja ya, lurus. Bismillah. Alhamdulillah ya. Karena kabarnya katanya begini ya, ada 3 orang yang tidak bisa dinasehati. 1, orang yang lagi terbakar dendam amarah, itu gak bisa dinasehati. 2, orang yang lagi kasmaran jatuh cinta, itu juga nggak bisa. Yang ketiga, ibu-ibu yang ngajak selfie. Maaf ya, kata orang summun bukmun umyun fahum la yarjiun, mata dan telinga mereka sudah tertutup. Digeser oleh panitia juga nggak apa-apa ya. Tapi inilah ras terkuat di muka bumi ya. Kalau sudah ayahnya yang soleh, masih ada belum tentu anaknya soleh. Nabi Nuh alaihi salam anaknya ikut kena air bah, karena diceritakan di surat ke-11 surat Hud.
Kalau sudah ibunya yang soleh, coba lihat ya. Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran, Hana. Hananya soleha, putrinya soleha, Maryam. Maryamnya soleha, putranya Isa alaihi salam, Nabi dan nanggung-nanggung. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, soleha, putrinya Fatimah soleha. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, soleha. Anak-anaknya Hasan Husain, luar biasa. Jadi luar biasa ya. Kalau meskipun pengajian ini tadi saya kiranya satu suami bawa 3 istri atau gimana ini ya, kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau meskipun banyakan ibu-ibunya, ini ibu-ibu jadi soleha semua, insya Allah ya. Masa depan generasi jadi baik. Silakan. Makhluk yang paling kuat wanita itu, meskipun katanya laki-laki kuat, tapi kalau mau jujur kita disuruh ngelahirin kayaknya nggak kuat ya. Potensi paling sakit laki-laki itu cuma patah tulang secara fisik, tapi kalau perempuan melahirkan. Pernah ngobrol sama dokter, kata beliau melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Masya Allah ya. Banyak anaknya ya. Meskipun waktu pertama ngelahirin, iya amin gak mau lagi, tapi hamil lagi ya. Bismillah ya. Saking kuatnya wanita, kita lihat semua film azab, tokoh utamanya wanita ya. Udah dinaikin jatuh lagi. Enggak lah, istilah ya. Ngobrolin film azab ya, ini mah kuis ya sebelum masuk ke tema. Walaupun gak ditulis temanya apa ya. Gak usah dijawab tapi ya. Orang bilang kayak gini, di Jepang itu kebanyakan film porno, mohon maaf. Karena di sana orang pada gak mau nikah, kalau nikah pun gak pengen punya anak. Kalau di Korea kebanyakan drama romantis, karena di sana orang pada pengen cerai, perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget, makanya filmnya kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab tuh? Silakan direnungkan masing-masing ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Baik, istilah temanya kita lagi pengen banyak berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan pertanyaan yang paling sering muncul waktu itu adalah ditanya, kok kenapa Islam itu banyak orang-orangnya sekarang, negara muslim juga banyak, tapi kok sejauh ini ya belum terlalu berdaya. Setiap hari masih ada nyawa saudara kita di sana wafat ya. Maka ya memang harus membenarkan salah satu hadis Nabi Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya di hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Beliau mengingatkan, hampir saja para umat ya mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring, dikerumunin itu dan nyaris habis. Maka para sahabat tanya, apa karena waktu itu kami cuma sedikit? Oh enggak, kalian banyak, tapi seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Kalau kita ke laut ya banyak busanya, tapi yang nggak ngatur arah, cuma ikut aja terombang-ambing ya. Sehingga kita ikut. Bahkan tadi dibenarkan ya, tadi pagi kajian di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, pertanyaan Tanjung Pinang, maaf Pangkal Pinang mah di Belitung, Bangka ya. Anak itu nanya, kita itu pemuda kan biasanya ngikutin tren, gimana caranya? Maka jawabannya, enggak, tren itu enggak tiba-tiba ada, tapi ada yang nyiptain. Tinggal pertanyaannya, kita pengen jadi yang ngikutin tren atau menciptakan tren ya? Kita pengen jadi yang hanyut atau bikin gerakan misalnya. Apa dikira Nabi waktu itu dakwah banyakan? Pertama kali Nabi nyampein tentang wahyu, yang percaya 4 orang demi Allah. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, Abu Bakar Siddiq, sama anak kecil 2 orang.
anak di bawah umur, ya. Tapi lihat 23 tahun setelah masa kenabian selesai, karena tidak ada sensusnya, jadi jumlah sahabat itu tidak bisa secara detail dan tepat. Tapi sebagian imam menyebutkan, contoh Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti menyebutkan rata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000 sahabat yang dulunya ada raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ada yang mabuknya sehari 5 kali sebelum ayat Khabar turun melarang, pada sering, ya. Bahkan karena turunnya bertahap, jadi sempat ada waktu di mana orang tuh sholat sambil mabuk karena belum dilarang secara penuh, ya. Jadi baca kuliahnya muter-muter. Bala antum abidu nama aku, bala ana abidu ma ana tu, bala antum abidu, gitu aja terus, ya. Gak selesai, ya. Jadi ya 120.000 yang mereka bukan satu orang terpengaruh negeri, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain, ya. Maka ikut, sehingga waktu itu kita banyak, kata Nabi, balik lagi, tapi cuma seperti buih, dan Allah mencabut, Allah yang nyabutin, Allah mencabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian. Kenapa? Karena kaliannya terjangkit satu penyakit, yaitu iya, berarti tahu hadisnya. Bahkan para sahabat tanya lagi, apa itu wahid wahai Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan ada guru kami menjelaskan lebih tepatnya bukan takut mati, gitu, benci mati. Karena sekedar takutnya manusiawi, Pak. Kita ketemu singa wajar kabur, ya. Nggak mungkin, kamu lapar ya, makan aku dong, enggak, ya. Tapi kalau sudah nyampe benci mati, kayak aduh, kayak yang penting tuh hidup, nggak peduli mau jahatin orang, yang penting saya nggak boleh mati, saya harus selamat sendiri, ya. Itu kalau misalkan itu ada di hati kita, bukan cuma kita jadi susah bahagia, tapi bahkan dicabut sehingga Islam jadi lemah dan dibikin musuh-musuhnya jadi nggak takut lagi pada Islam. Bahkan kalau ada yang bertanya, kita mesti ngapain nih? Minimal itunya dulu yang dihilangin, ya. Karena yang jadi pembeda kenapa Allah ternyata milih orang-orang di sana di Palestina. Ingat ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, cerita tentang dongeng yang lagi dongeng di hadapan anak-anak Palestina. Tanya kan, siapa yang mau jadi dokter? Anak perempuan 1-2 orang angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Beberapa anak laki-laki angkat tangan. Ketika ditanyanya siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah, gak cuma angkat tangan, semua berdiri ngepalin tangan. Aku duluan yang nyusul ayahku. Temannya narik, aku duluan yang nyusul pamanku. Kan itu kan yang dulu bikin Islam jadi jaya, karena para sahabat Nabi rebutan pengen mati. Apalagi Nabinya mengingatkan apa-apa, Rasulullah SAW santai, makanya kalau orang yang syahid itu dia bisa hidup kembali, niscaya dia pengen mati lagi dengan cara yang sama. Kalau dia tahu nikmatnya senikmat apa, ya. Sedangkan mereka takut sama mati, ya. Bukan berarti gak boleh punya dunia, ya. Tapi kadang kita suka salah fokus, yang dikejar dunianya, padahal seharusnya pencipta dunia yang lebih kita kejar. Ya gini deh, temenan sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti terus, ya. Apalagi yang punya dunia. Bukan berarti gak boleh punya, tapi judulnya semuanya masih ujian. Contoh, kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Pertama dengerin itu, kenapa ya 2 itu aja yang disebut? Emangnya punya duit gak nikmat, Pak? Punya jabatan itu gak nikmat, gitu? Ternyata setelah direnungkan kembali, karena memang hanya iman dan Islam itu yang gak punya potensi jadi dosa. Punten, ada nggak orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya benar? Ya. Kalau gara-gara hartanya masuk neraka ada? Gara-gara jabatannya? Berarti semua yang terjadi sama kita ini judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Sederhana, asal tambah dekat aja sama Allah.
Meskipun bentuknya kita nggak suka, motor hilang, suami selingkuh, main judi slot kalah melulu, ya. Ya tadi kalau ditambahin ternyata ada yang keempat yang nggak bisa dikasih tahu. Ya. Yang keempat adalah orang yang main judi slot itu nggak bisa dikasih tahu. Itu bangkrut dulu namun begitu. Ya. Seperti itu ya. Begitu juga kalau kita suka, ya Allah naik jabatan, ya Allah naik gaji, kalau bikin tambah jauh dari Allah, demi Allah musibah. Soal latihan ya, bu, udah pada nikah belum? Yang udah nikah angkat tangan. Ibu tenang ya, saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, bukan. Ya. Saya cuma nanti menentukan contoh yang saya bawakan seperti apa, gitu ya. Jadi contoh ya. Suami ibu ya, ya. Istri. Ya. Boleh kan manggilnya is ya? Ada apa suami? Jangan suami ya. Suami. Iya begini uang belanja dinaikkan ya. Jadi berapa Ya insya Allah 30 juta. Belum beres ya. 30 juta per minggu insya Allah. Yang ibu-ibu gampang ya, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Bu, uang belanja 30 juta per pekan bu. Nikmat bukan? Kan tadi dibilang ujian. Lagi, uang belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau dipakai tambah dekat sama Allah. Beneran. Coba uang tambah banyak tapi dipakai maksiat, nikmatnya belum mana? Ya. Sehingga bisa jadi ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kan pertolongan dari Allah. Ya. Cuman kenapa kita nggak suka? Karena standar bahagia kita tuh bukan yang Allah suka, tapi yang kita suka. Saya sukanya duit ya Allah misalkan. Padahal Allah tahu ini orang banyak duit tergelincir di kemaksiatan. Makanya ditolong bisnisnya gak laku-laku misal ya. So, karena standar bahagia kita selalu yang kita suka bukan yang Allah suka, makanya susah bahagia ya. Dan tadi gak cuma susah bahagia, ternyata akhirnya Islam yang jadi lemah ya. Seperti itu. Diselingkuhi bu, sakit hati tidak bu? Ditemenin dari nol, giliran udah sukses, dia nikah lagi, gak dinikahin malah ya. Hanya sekedar menghamili, yang seumuran dengan anak kalian, luar biasa ya. Tapi bisa jadi kalau gara-gara itu si istri tambah dekat sama Allah, jadi gak pernah bolong tahajud, mulai taklim, mulai ngaji, bahkan sampai hafal Quran dan mulai mengajarkannya. Insya Allah dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia jangan disuruh selingkuh. Bapak selingkuh biasanya penggugur dosa, gak gitu konsepnya. Insya Allah dia jangan alergi dulu sama yang pahit-pahit. Silakan punya dunia. Nabi juga nyuruh kita kaya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan wafat radhiyallahu anhu, kan nanya, boleh nggak saya sedekahin harta saya 2/3 ya? Jangan. Setengahnya wahai Rasul, jangan. Bagaimana kalau 1/3-nya? Baik, meskipun itu pun sudah amat sangat banyak. Ya, karena beliau masih punya putri, masih punya anak saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, dan Nabi menambahkan, karena sesungguhnya engkau wafat meninggalkan harta untuk anak cucumu lebih baik daripada tidak meninggalkan apapun. Tapi bukan karena supaya takut miskin ya, agar mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Punten ya, kira dengan akhirnya nggak ada. Kadang ada satu pepatah nasihat menyebutkan, ya memang kefakiran bisa mendekat kepada kekufuran ya. Meskipun ya gimana ujiannya sih, masing-masing juga. Ada yang tahu buku Iqra? Buku Iqra tahu? Siapa yang di sini entah dirinya, entah anaknya, entah cucunya bisa ngaji, wasilahnya melalui buku Iqra, katakan. Banyak ya. Saya sendiri belajarnya pakai buku Iqra.
Salah satu adab dalam baca kitab, kenal sama penulisnya. Ada fotonya di belakang Pak Kiai ini, pegang tongkat, siapa namanya? Mumtaz, Pak Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa beliau cetakan resmi, saya baca artikelnya ya, cetakan resminya buku Iqra yang terjual secara resmi terakhir saya baca beberapa tahun lalu, terjual sudah habis 150 juta kopi. 150 juta. Itu kalau yang beli masing-masing satu, berarti minimal beliau punya transferan pahala baca Quran dari 150 juta orang. Dan kita tahu ini Indonesia belum yang bacakannya. Meskipun si pembacaannya nggak izin ke Pak Kiai atau keturunannya, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau. Dan kadang bukan satu anak satu buku, satu Iqra bisa satu TPQ 30 anak. Bahkan kalau satu dari anak di TPQ tersebut suatu ketika nanti jadi kiai dan punya 1000 anak lagi, diajarin huruf hijaiyah oleh beliau, tetap ngalir dengan Allah tambahan 1000 anak lagi pahala. Tuh enaknya MLM di dalam Islam tuh kayak gitu, ya, berkelipatan luar biasa, ya, multi level, ya. Sekali lagi kok kenapa tentang beliau itu kenapa pegang tongkat? Karena di usia 18 tahunnya nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda. Ya. Umur 18 itu lagi cantik-cantiknya. Bapak kalau laki-laki lagi gagah-gagahnya baru lulus SMA, asik-asiknya main, bugar-bugarnya energi. Ini tahu-tahu harus di kursi roda. Mau milih apa? Ngambek sama Allah? Enggak. Ya. Bahkan kalau ada yang ketemu dan menunjukkan wajah iba, dikasih lihat, anak muda sini lihat kaki saya berfungsi normal kan? Enggak, bahagia ini. Coba kalau kaki saya sehat, mungkin saya lagi di luar melakukan kemaksiatan. Kalau saya kakinya seperti ini, bukankah saya dipersulit untuk bermaksiat? Kalau saya dipersulit maksiat, berarti bukankah saya dipersulit masuk neraka? Nikmat mana lagi yang lebih besar daripada dipersulit masuk neraka? Berarti kaki saya seperti ini nikmat luar biasa dari Allah. Kadang-kadang bentar ya, masalah tuh gak pernah salah, tapi yang salah tuh cara kita menyikapi masalah. Contoh, pandemi kemarin musibah bukan? Masalah nggak? Tapi kawannya ayah saya Pak, sebelum pandemi bangkrut karena memang sebagian usaha memang harus ganti zaman. Sekarang semua handphone ada kamera, maka kamera yang dulu pakai film yang harus dicuci, mau nggak mau gulung tikar, semua dijualin, sisa tinggal 100 juta. Besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Tapi mindsetnya bagus pikirannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Gak mungkin orang makin banyak kebutuhan masih makin banyak masalah, masa gak punya kebutuhan? Ada kebaikan. Saya tinggal menyediakan yang mereka butuh. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya jadi 800 juta. Tinggal pilih mau menyerah atau enggak. Sedangkan demi Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Apa kita ada di sini yang meninggal tuh dari standar sama Allah? Kamu meninggal harus centang biru ya. Kamu meninggal minimal harus foto sekali sama Raffi Ahmad. Enggak. Ya. Gak pernah disuruh nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut takdir sisanya Allah. Contoh, waktu ibundanya Nabi Isa, Maryam, ya, Bunda Siti Maryam, biasa diculiti nama netizen ya Ukhta Harun, saudaranya Harun, perasaan saudaramu gak gitu, kamu tiba-tiba berhenti. Culitnya tetangga kan luar biasa ya. Meninggalkan, menjauh, menjaga hatinya. Diceritakan di Quran surat 19 surat Maryam. Capek, lelah, nyender di pohon kurma. Di pohon kurma. Butuh kurma. Minta ke Allah, ya Allah pengen kurma. Apa perintah Allahnya? Ayat 25-nya. Wa huzzi, goyang-goyangkan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaihi rutuban jadiyya. Nanti rutubnya jatuh.
Pertanyaannya, pengalian pohon kurma matang nggak? Itu tingginya kayak begitu. Pilih laki-laki paling kakar di sini, sok suruh goyangin itu pohon. Demi Allah nggak akan jatuh kalau digoyangin. Gimana ceritanya wanita hamil sendirian, mulus, hamil gede, goyang-goyangin pohon, jatuh turun. Waktu ngaji ayat ini sama guru saya Ustaz Budi Asari, ini kata beliau, ini ayat tentang tawakal. Lihat, masuk akal. Cuma namanya beliau orang beriman, gak pernah mikirin masalah masuk akal atau enggak. Karena kalau udah urusannya takdir, matematika manusia udah gak laku. Gak pernah kita disuruh nentuin takdir. Perintahnya satu, nurut takdir urusan Allah. Kalau enggak, apa kabar perang Badar 313 lawan 1000 dan perang-perang selanjutnya? Gak laku matematika manusia. Kita karena katanya udah S1, S2, S3, S-teler, eskalator, ya segala macam katanya udah dihitung, gak sesuai prediksi saya, kacau, mendingan saya mundur. Gak jadi ngapa-ngapain, mager. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan, kacau, mendingan saya resign. Seolah kayak yang paling tahu takdir, enggak, ya Allah. Gak pernah kita itu disuruh nentuin takdir. Anggaplah takdirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gak rugi. Yang paling penting jadi amal itu. Nih baiknya Allah ya. Misalkan ada yang ngajakin bangun masjid, kita mau sedekah, setelah sedekah meninggal, masjidnya belum jadi, ya, masjidnya belum jadi. Di alam setelah kematian, kan nanti kita tahu ya, di hari-hari akhir itu nanti akan diberikan catatan amal kita. Kita di situ melihat tuh pernah ngelakuin apa aja. Misal kita nyari perasaan waktu itu saya sedekah ya, kok mana ya nggak ada catatannya. Nanya ke Allah, ya Allah waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Gak mungkin Allahnya berkata, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin, ya. Gak itu sistemnya, ya. Jangankan baru duit masih di kantong, tapi udah niat ngasih udah jadi pahala itu demi Allah. Boro-boro masjidnya belum jadi, nggak tahu kapan, ya. Biasa itu masya Allah. Ini enaknya urusan sama Allah. Gak pernah disuruh nentuin takdir. Bismillah, ya. Iya, biasa aja, ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi yuk ini mah merenung ya. Kami dulu suka ngobrol sama ya waktu masih di Thailand, sama yang ya uangnya diuji memang banyak, tapi meskipun haram ya. Tapi suka ngobrol alasan kenapa ya orang tuh pengen banget jadi kaya. Alasannya cuma satu, apa itu? Karena belum pernah kaya. Aja. Ya. Penasaran doang. Makanya ada istilah OKB. Tahu tuh OKB? Orang kaya belum on, begitu. Nah, penasaran doang. Kok kan beli banyak, kok banyak bisa beli makanan yang lain sebungkus, kita 1000 bungkus loh. Orang yang udah kaya asli ngerti. Emang perut saya muat 1000 bungkus? Kan bisa dibesokin kok. Emang besok belum basi? Kan bisa diangetin kok, enakan beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Coba aja bagiin, ngelihat wajah syukur dan terima kasihnya orang-orang, pasti lebih bahagia. Benar-beneran. Mau itu tempe bacem yang nyaris basi, sama stik tenderloin daging wagyu import dari Singapura, seporsi cuma segede tutup ini 800.000 di segini. Ya. Bedanya di mana? Cuma 5 cm di sini doang. Di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 cm gitu. Begitu udah ketelok lewat tenggorokan nyampe perut, emangnya kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging beda? Sama. Sama-sama bau lagi keluarnya. Kecuali ini gimana, kenapa makanan mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau. Sepatu 50.000 kan, sama sepatu 50 juta, sama-sama bau kaki. Ya. Sampai orang bilang kayak gini ya, dulu ingat banget kelas 3 SD ya.
Kebutuhan manusia itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan yang keempat, tidak apa? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok, apa buktinya? Lihat kaki ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasangnya komen. Emang kenapa sih kok? Belinya halal, gak utang, gak nyuri. Emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau belinya buat diakui makhluk, capek ini Allah. Ya. Calon mertua tuh di masjid apa? Dandan. Ya. Pakai sepatu terbaru, saking barunya kok sempit ya. Oh ternyata plastiknya ngegajel di dalamnya belum dikeluarin semua ya. Sekarang plastiknya ya. Dan demi Allah, sebagus-bagusnya sepatu gak akan nginjek karpet, pasti parkir di depan. Dan demi Allah lagi, pasti lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal butut. Ya, silakan kejar keutamaan saf para malaikat saf pertama. Enggak Pak, saya dekat pintu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si ada ya. Kenapa deh? Cuma pukul botol ya. Alhamdulillah. Udah gitu hujan, pulang-pulang hujan, sepatu putih, becek, tanah, ya jujur, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijijik. Itulah manusia keren ya. Jadi ternyata hujan itu Pak fasilitas dari Allah untuk kita mengetahui kualitasnya, kualitas tas para ibu-ibu. Ya. Kalau tasnya dipakai buat tutupin kepala, berarti tasnya jangan bilang murah Bapak, ekonomis gitu ya. Kan beda murahnya Raffi Ahmad dengan orang-orang ya. Misalkan ya, kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya berarti mungkin bukan tasnya mahal, cuma kepalanya lebih murah daripada tasnya. Ya begitu aja. Ya gitulah ya. Apalagi apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu, berarti jam dinding juga bisa ya. Kan, tapi kegedean, oh oke. Kita datang ke pasar demi Allah pernah beli yang 35.000 ada, meskipun gambarnya Dora ya. Tapi bisa nggak melihat waktu? Bisa. Di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi. Di Tanjung Pinang rumah 500 juta masih dapat ya? Dapat. Masih ada ya? Berarti 1 jam tangan 10 rumah di sini. Kalau mobil mahal saya ngerti. Mobil mahal memang larinya lebih kencang daripada mobil murah. Cuma kalau jam tangan mahal memang motornya lebih kencang daripada yang murah. Jam tangan Bapak 5 miliar apa kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Apa yang dipakai? Ini asli, ini 88.000 di Shopee, murah, nggak sakit hati kalau mau ketop juga ya. Karena ada orang yang diuji kayak gini, ini ujian yang paling menyakitkan gitu. Ada jenis-jenis orang yang dia pakai barang mahal tapi orang nggak percaya itu mahal. Itu ujian paling sakit menurut mereka. Ini kawan yang di Thailand itu diuji kayak gini, dia beli jam tangan asli belasan juta untuk menghindari cacian teman-temannya. Bor, struk pembeliannya dikantongin kemana-mana sampai pundah itu warnanya. Ya, tahu sendiri padahal mulut netizen mah ya. Bornya siapa itu kamu bawa-bawa? Masih aja kena ya. Gak capek ya. Bu, suka gak kalau dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi uangnya palsu. Maksudnya gini Bu, nyadar gak sih? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Contoh, bukan bulu mata palsu, bukan ya. Contoh, ketemu teman, dia berucap, Ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Menurut Ibu itu fakta.
tolong jelaskan secara medis, gimana caranya tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita percaya di depan toilet pas dilihat suka ngaca, iya juga ya. Gitu ya. Hati-hatilah ada udang di balik bakwannya. Mana puji itu suka nanggung. Ya Allah. Ibu usianya berapa sih bu? Kok kelihatan awet muda ya? Ih kok bisa aja deh. Aku udah 42 tau. Ih masa kayak pas 1,5 loh ini. Ya beli ya. Ya udahlah namanya netizen ya. Dia capek beneran. Maaf Pak ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk ya. Ini raster kuat di muka bumi memang begitu ya. Saya kiri belok kanan siapa yang salah? Dunianya yang salah. Insya Allah. Dan tenang aja ya. Yang penting yang Allah suka ya. Apa artinya seumur hidup mencari yang kita suka, tapi nggak Allah suka pasti repot ya. Yuk jujur-jujuran aja yuk. Pasti kita pernah nemuin yang lebih kaya dari kita mau lebih menderita. Pasti juga kita pernah melihat ada yang uangnya lebih sedikit dari kita, tapi juga kok lebih ceria, lebih bahagia. Ya. Bukankah itu udah cukup buat nunjukin ya? Enggak, tuh ya. Semua yang menurut kita jalan kebahagiaan kata siapa? Kata siapa? Ya. Ini nih sederhana contoh. Kalau anak ibu pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi. Kemarin baru menang Ballon d'Or lagi ya, yang ke-8 kalinya. Bisa, nanti ketahuan KPK. Ya. Udah gitu, tiap bulan gaji si mama, gaji si bibi, maintenance sekolah renang, isi token listrik. Malu bang punya villa isi token 10.000, villa pengen sama sepuluhnya juga ya. Yang paling repot dihisap. Udah kan begitu aja. Dunia tuh bukan berarti nggak boleh punya sekali lagi ya. Lalu para sahabat punya juga jadi kebaikan. Ada sahabat juga unik macam-macam ya. Karena tapi demi Allah, kita bicara pengen jadi kaya di dalam Islam itu kan. Kami berani bilang jadi kaya di dalam Islam itu cuma efek samping. Ulangi, cuma Efek samping beneran. Cepat atau lambat pasti tercapai demi Allah. Dan masuk akal loh. Misalkan gini lah, hidup lurus, takwa, gak berani ngambil yang punya orang lain, amanah, jujur. Orang rebutan pengen deket sama kayak gitu. Misalnya gini nih, tukang ayam potong misalkan, masih sisa ayam kemarin, ada yang beli sekilo, campuran setengah-setengah, setengah segar, setengah tiren. Nyampe rumah si pembeli nyium, wah begini setengah, besok-besok bakal beli ke dia lagi kan? Enggak. Asli gak bakal. Padahal malamnya tobat itu, dan cuma sekali-kalinya jualan curang kayak gitu. Ini dulu waktu Islam di Madinah itu, pasar tuh ada banyak kan? Pasar orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf banyak. Tapi akhirnya pasar Islam jadi yang paling ramai. Nah, orangnya jujur. Ada yang beli kain, bentar, itu ada bolongnya. Mana saya nggak lihat? Nih ada kan, bener. Kalau pengen tetap beli silakan, tapi tolong saya kurangi harganya ya. Kurma, apa ini gimana kurma? Ada, tapi jangan beli itu bro. Kenapa? Iya soalnya stoknya masih lama, yang baru belum datang. Tapi masih bisa dimakan kan? Bisa sih, tapi ya gini lah, coba aja cek sendiri, udah kurang seger gitu ya. Tapi saya tetap butuh kurma. Ya udah nggak apa-apa, tapi tolong dikurangi. Ini modal saya segini, tuh silakan mau dilebihin berapa, atau seminimal setara aja modal nggak apa-apa. Yang penting jangan ada zolim. Coba balik lagi gak ke toko kayak gitu? Balik lagi asli. Ngikutin demi Allah. Jadi kayak Abdurrahman bin Auf ninggalin Mekah itu dikasih pilihan sama orang kafir Quraisy. Kamu kalau tetap di Mekah, kami tetap tahan semua hartanya tetap milik kamu, dan kami akan jadikan kamu saudagar yang paling mulia di Mekah. Atau silakan pergi ikut dengan Muhammad. Mereka gak nyebut Rasul ya, karena mereka belum beriman. Ikut dengan Muhammad, ikut dengan yang kau sebut nabimu, ya. Tapi kamu cuma boleh bawa baju yang nempel di badan, semua ditinggalin.
Pilih mana? Kita tahu beliau akhirnya pilih Rasul dan Allah dan Rasulnya. Istrinya dikasih pertanyaan. Istrinya Abdurrahman, pilih kamu ikut dengan suamimu tapi sama nempel di badan doang baju, atau kalau kamu tetap di Mekah, semua harta suamimu buat kamu. Bu, jujur, pilih suami atau harta? Tiba-tiba soleh ya. Katanya tergantung kok harta suaminya berapa dulu. Masya Allah. Singkat cerita akhirnya beliau sendiri berangkat sendiri. Kan kita tahu ya, dipersaudarakan oleh Nabi dengan saudagar terkaya di Yasrib di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Kasih pilihan, saudaraku, pilih setengah hartaku ini semua untuk kamu, bahkan aku punya istri 2, pilih yang mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, selesai masa iddahnya tolong kamu nikah. Istri dikasih ya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluarga, tolong tunjukkan saya di mana pasar. Gitu cukup. Dan dalam waktu 3 bulan beliau menjadi orang terkaya kedua di kota Madinah. Yang beda mindsetnya soalnya. Punten ya, kalau ininya belum otak orang kaya, mau dapat warisan berapa juga habis gitu. Mau ininya udah asli orang kaya, dimulai dari nol lagi dimanapun tetap jadi. Ya, pasti itu nggak mungkin enggak. Ya. Seberapa kaya sih emang ini mah data aja ya, data ya. Nanti silakan baca kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kitab sejarah yang terjemahannya ada 22 jilid. Kalau bicara tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sisa uangnya ya, waktu wafat bukan titik terkayanya. Sisa uangnya kalau dirupiahkan 6.212 miliar rupiah. Itu belum internet, belum zaman internet banking. Ya. Luar biasa ya. Dan lihat, 1/3 kota Madinah pernah beliau sedekahi, 1/3 lainnya pernah ngutang ke Abdurrahman, 1/3 lainnya utangnya pernah dilunasi oleh Abdurrahman. Satu kota ngerasain duitnya. Orang kaya pakai iman kayak gitu manfaatnya. Kita tahu bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau tuh karena dikasih tahu hisabnya paling lama, makanya pengen miskin. Ya, suatu ketika akhirnya membeli panen kurma busuk dari suatu negeri, ya. Udah senang lah, kumpulan miskin, gitu ya. Gak lama kemudian pintu rumahnya diketuk, ya. Engkau Abdurrahman, tuh ada apa, ada yang bisa dibantu? Negeri kami terkena wabah dan tabib di desa di negeri kami menyatakan bahwa obatnya hanya kurma busuk dan kami dapati telah dibeli seluruhnya olehmu. Ini kami bawa harta, izinkan kami membayarnya 10 kali lipat dari yang telah kamu keluarkan. Gagal lagi, ya. Emang gak boleh miskin beliau, ya. Ujiannya kayak gitu, ya. Tapi yang paling saya kagum dari beliau tuh hadis yang ini. Di suatu ketika Abdurrahman bin Auf duduk makan dengan tuan rumahnya di jamu. Beliau lagi di jamu makan. Sambil makan beliau menangis. Tuan rumahnya bertanya, apa yang membuat dirimu menangis? Abdurrahman menjawab, aku ingat saudaraku yang jauh lebih mulia dari sahabatku. Siapa beliau? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa dengan beliau? Beliau ini dulunya anak orang paling kaya, anak bangsawan di Makkah. Tampan, ganteng, wangi, baju selalu bagus. Semenjak masuk Islam, ya ibarat dipecat dari kakak lah ya. Tidak dianggap anak oleh ibunya, diambil semua hartanya. Tapi perannya dalam Islam luar biasa. Menjadi 6 pemuda paling awal yang membuka Yasrib menjadi Madinah, diawali oleh Mus'ab bin Umair. Hanya 6 orang pemuda membuka Madinah. Dan perannya di peperangan itu pegang bendera Al-Waya, bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatnya di perang Uhud menjaga bendera tersebut supaya tidak jatuh ke tangan musuhnya, dijaga dengan tangan kanannya, ditebas tangan kanannya buntung, diambil dengan tangan kiri.
tangan kirinya ditebas buntut, dua-duanya dipeluk bendera tersebut supaya tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tangan. Meninggal tangannya lepas dua-duanya. Dan ketika jenazahnya ditemukan oleh Rasul, cuma ada sisa sehelai kain burdoh selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kalau kakinya kelihatan, kalau kaki ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasul memutuskan kepalanya yang ditutup, kakinya ditutup dengan daun-daunan. Ya. Yang nanya masih gak ngerti, kenapa kamu iri dengan mushaf? Kamu yang terkaya, sedangkan beliau kalau dari cerita ini adalah sahabat yang jatuh miskin semenjak kenal Islam. Ternyata Abdurrahman pun punya doa khusus, yaitu doanya, ya Allah jangan biarkan seluruh amal soleh engkau balas dalam bentuk betapa kayanya aku di dunia. Demi Allah hamba gak untung di dunia. Kita lebih butuh balasan atas sholat kita, sedangkan kita nanti setelah mati. Beliau takut mati, meninggal, ketemu di hadapan Allah, mengharap balasan pahala dari Allah. Allahnya berkata, Abdurrahman, seluruh amalmu sudah dibalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Gak ada balasan untukmu lagi di sini. Nangis, tidak mau. Maka beliau ini mengingat mushaf, itu beliau segitu kayanya, masuk Islam jatuh sejatuh-jatuhnya tanpa sempat dibalas di dunia. Kebayang itu surga senikmat apa yang menanti mushaf. Makanya beliau iri sama mushaf. Dia punya iman kayak gitu, wajar tuh dikejar-kejar sama harta. Ya, kita Bismillah ya. Ada riwayat yang tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Silakan punya dunia tapi jangan terlalu mencintai. Kalau mau cintai pemilik dunianya. Dan ya udah. Yang buat Islam kuat kan niatnya pasukan Islam berebutan pengen mati, pasukan musuhnya pada takut mati. Nanti Allah yang jadikan kuat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan masih dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat.